Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang, yaitu pertama Rida Amalia Asdar dengan NIM 10540111431. Yang kedua, Citra Mulyani Putri dengan NIM 10540111461. Yang ketiga, Fitriani Malik dengan NIM 10540111421. Yang keempat, Nirmala Sari dengan NIM 10540111601. Dan yang terakhir yaitu Siti Nurhalisa dengan NIM 10540111621. Adapun materi yang akan kami presentasikan yaitu keterampilan menyimak di sekolah dasar. Apa itu keterampilan menyimak? Tujuan, jenis, teknik, dan juga guru sebagai model dalam pembelajaran menyimak di sekolah dasar. Yang pertama, pengertian menyimak. Menyimak adalah proses mendengarkan dengan penuh pemahaman, apresiasi, dan evaluasi. Dalam proses menyimak, diawali dengan kegiatan mendengarkan bahan simakan oleh siswa atau penyimak. Selanjutnya, bahan simakan dipahami berdasarkan tingkat pemahaman siswa yang dimaksud. Kemudian, dalam proses pemahaman tersebut, terjadi proses evaluasi menghubungkan antara topik yang disimak dengan pengalaman dan atau pengetahuan yang dimiliki siswa. Setelah proses tersebut selesai, barulah siswa memberikan respon terhadap isi bahan yang disimaknya. Menyimak juga merupakan keterampilan bahasa yang dilakukan melalui daya pendengaran atau diperoleh melalui saluran lisan. Dengan menyimak, orang mempelajari bahasa dan juga memperoleh informasi. Karena itulah, istilah menyimak tidak sama dengan istilah mendengarkan. Telah dikatakan bahwa menyimak adalah kegiatan keterampilan yang diperoleh dan terjadi melalui bahasa lisan. Kegiatan menyimak sebagai kegiatan berbahasa urutan pertama banyak dilakukan sejak anak mulai belajar bahasa. Pertama sekali anak-anak menyimak ujaran dalam bahasa ibu, yakni bahasa yang digunakan sehari-hari sebagai bahasa pengantar di dalam keluarga. Tujuan menyimak. Secara umum, tujuan menyimak ada 2 macam, yaitu tujuan bersifat khusus dan tujuan bersifat umum. Adapun tujuan menyimak menurut klasifikasinya, yaitu 1. Mendapatkan fakta. Mendapatkan fakta dapat dilakukan melalui penelitian, riset, eksperimen, dan membaca. Yang kedua, menganalisis fakta. Fakta atau informasi yang telah terkumpul dianalisis. Kaitannya harus jelas pada unsur-unsur yang ada, sebab akibat yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, mendapatkan inspirasi. Penyimak tidak memerlukan fakta baru. Mereka yang datang diharapkan untuk dapat memberikan masukan atau jalan keluar berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Yang keempat, menghibur diri. Para penyimak yang datang untuk menghadiri pertunjukan sandiwara, musik untuk menghibur diri. Jenis-jenis menyimak. Jenis menyimak dapat diklasifikasikan menjadi 2 bagian, yaitu menyimak ekstensif dan menyimak intensif, di mana menyimak ekstensif dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Menyimak sekunder, 2. Menyimak estetik, 3. Menyimak pasif, 4. Menyimak sosial. Selanjutnya yaitu menyimak intensif. Adapun yang tergolong dalam menyimak intensif ada 5, yaitu pertama, menyimak kritis, kedua, menyimak konsentratif, ketiga, menyimak kreatif, keempat, menyimak interogatif, dan kelima, menyimak eksploratori. Teknik pengajaran menyimak di sekolah dasar. Teknik atau cara pengajaran menyimak di sekolah dasar dapat dilakukan secara variatif untuk menghindari kesan yang monoton terhadap strategi mengajar guru di sekolah dasar. Selain itu, melalui penggunaan teknik menyimak yang beragam, menjadikan pembelajaran lebih menarik bagi siswa.
beberapa teknik menyimak yang dapat digunakan guru dalam proses belajar mengajar di sekolah dasar. Di antaranya yaitu yang pertama, teknik ulang ucap atau menirukan. Teknik ini digunakan untuk memperkenalkan bunyi bahasa dengan pengucapan atau lafal yang tepat dan jelas oleh guru. Yang kedua, teknik informasi beranting. Guru memberi informasi kepada salah seorang siswa, kemudian informasi tersebut disampaikan kepada siswa di dekatnya. Begitupun seterusnya, informasi ini disampaikan secara beranting. Yang ketiga, teknik satu mulut satu kelas. Guru membacakan sebuah wacana yang dapat berupa artikel atau cerita di hadapan siswa, dan siswa diminta menyimak dengan baik-baik. Yang keempat, teknik satu rekaman satu kelas. Guru terlebih dahulu menyiapkan rekaman melalui kaset, tape recorder, CD, ataupun laptop yang berisi ceramah ataupun pembacaan puisi. Setelah itu, guru memutar rekaman yang telah disiapkan sebelumnya. Adapun isi rekaman tersebut misalnya dongeng. Setelah itu, siswa diminta menyimak dengan baik-baik. Rekaman dapat diputar ulang bila siswa belum dapat mengikuti tentang apa yang diputar. Yang kelima atau yang terakhir, teknik group close. Dalam penggunaan teknik ini, guru membacakan sebuah wacana sekali. Siswa diminta menyimak secara baik-baik. Materi selanjutnya yaitu guru sebagai model person dalam pembelajaran menyimak. Kegiatan menyimak yang paling awal bagi siswa sekolah dasar adalah menyimak ujaran kata-kata atau kalimat yang keluar dari mulut gurunya. Dengan demikian, guru bahasa Indonesia dan juga guru bidang studi lain seperti guru agama, kesenian, pendidikan jasmani harus memiliki keterampilan bahasa Indonesia yang baik. Dengan kata lain, guru dituntut menjadi manusia model person dalam menggunakan bahasa Indonesia. Telah dikatakan dalam menyimak, siswa melakukan dua kegiatan sekaligus, yakni kegiatan belajar bahasa dan kegiatan meraup informasi tentang pelajaran. Sebagai kegiatan belajar bahasa, maka para siswa menyimak bahasa guru pada saat guru mengajar. Apabila bahasa guru waktu mengajar baik, maka bahasa siswa cenderung juga baik karena siswa cenderung menyukai bahasa guru. Itulah tadi materi presentasi tentang keterampilan menyimak di sekolah dasar. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.